keberkahan buat kita semua. Saya mohon izin doa ini saya pimpin dalam agama Islam. Bapak Ibu yang lain dipersilahkan untuk mengikuti dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain bersyukur kami padamu segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dan berkumpul bersama pagi hari ini. Ya Allah, izinkanlah kami untuk sekejap merendahkan diri kami, menundukkan hati kami untuk memunajat kepadamu, memohon doa serta kebaikan, dan berharap Engkau bersedia untuk mengabulkannya. Ya Allah, berikanlah ridho, kebaikan, kemudahan, dan keselamatan kepada kami dan acara ini, sehingga acara ini dapat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan rasa persaudaraan kami, menggugah semangat kami dalam menjalankan amanah-Mu dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu ya Allah, dan pada akhirnya membawa berkah bagi kami, keluarga kami, dan perusahaan tempat kami bernaung. Ya Allah, ilmu-Mu begitu luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup. Serta berikanlah kepada kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menjadi hamba-Mu yang bermanfaat bagi sesama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Maha Pemelihara, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin tidak dapat hadir. Engkau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Karena sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kebenaran itu datangnya dari Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah apa yang sudah kita munajatkan pagi hari ini bisa dikabulkan oleh Allah sehingga memberikan kita kemudahan untuk kedepannya. Untuk akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu banyaknya kebaikan yang telah dibagikan oleh panitia HBH pada tahun ini gitu ya. Ada 8 kegiatan juga yang sudah disampaikan dan semoga itu dapat memberikan berkah kepada kita semua dan juga kepada teman-teman sekitar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara inti kita. Nah, pada kali ini kita ada kehadiran guest yang akan membicarakan bersama dengan salah satu Dephead kita. Nah, sini akan saya undang ke depan yaitu kepada Coach Rene yang sebagai career coach dan juga sebagai penulis buku bersama dengan Mas Rizaldi Hadian sebagai Dephead dari Presales kami. Nah, maaf. Sebelumnya kami undang kepada Bapak Hendriks Pranomo sebagai Presiden Direktur PT Astragrafia terlebih dahulu untuk memberikan sambutannya. Oke, kepada Pak Hendriks dipersilakan. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Coach Rene. Tadi maju aja Pak, nggak apa-apa. Nanti jadi saya yang nemenin. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak BOD Astragrafia, BOD Agit, BOD Aksi. Maaf pagi ini Pak King tidak bisa hadir Pak, lagi cuti, ada acara penting. Selamat pagi Bapak-Bapak Departemen Head, Bapak-Bapak Chief Departemen Head, Insan Astragrafia, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara ini melalui Zoom. Ya, selamat pagi, selamat datang. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk acara Halal Bihalal di tahun 2023 ya. Saat ini memang pandemi masih ada,
pandemi masih ada. Sudah lebih terkontrol akhir-akhir ini, walaupun sempat terjadi peningkatan case ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang hadir di sini masih konsisten ya. Kita terapkan protokol kesehatan kita ya. Anton langsung pakai masker. Terima kasih Ton. Kalau Coach Rene ada pengecualian khusus. Nah, gitu ya. Oke. Saya mau ngomong apa tadi? Lupa jadi. Oke. Ya, jadi bersyukur tahun ini, tahun pertama kita melakukan kembali halal bihalal offline dan online sekarang, hybrid ya. Terakhir kita lakukan offline full di tahun 2019. Ya, 2020, 2021, 2022 kita online full. Ya, ada positifnya juga, jadi sekarang seluruh Indonesia bisa ikut join walaupun virtual. Ya. Oke, pada kesempatan ini ya kita mau menghayati lah. Coach Rene nanti membawakan sesi di depan, kita mau menghayati makna perayaan Idul Fitri ya, yang senantiasa dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia ya. Ini juga jadi momen yang tepat buat kita untuk melakukan silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Nah, lebih jauh lagi ya, mari kita juga introspeksi diri. Kita bersyukur, jangan lupa senantiasa bersyukur gitu ya. Menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, dan juga mari kita sama-sama menyisihkan kepentingan pribadi kita dan fokus senantiasa berbuat baik ya. Tadi sudah dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran ya. Dan tentunya saya juga mengajak teman-teman semua di sesi ini kita saling memaafkan, kita juga meningkatkan kolaborasi, kerjasama, dan juga meningkatkan hubungan kita sebagai sesama insan astrografia. Ya. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dan apresiasi kepada seluruh panitia. Jadi ada diketuai oleh Pak Agung, tadi Pak Agung mana ya? Pak Agung Sukmono, Pak Nur, Ketua Perisai, yang telah mengemas acara selama 1 bulan, ya 1 bulan Ramadan ini. Tadi ada 8 acara, 8 itu memang angka cantik ya Pak ya. Nah, ada 8 acara dan ini juga sesuai dengan tema kita ya, Unlocking the Spirit of Ramadan. Jadi bagaimana kita menemukan, menghadirkan semangat Ramadan untuk membangun motivasi kita ya, untuk bisa berkontribusi lebih banyak, meningkatkan kerjasama, kolaborasi, maupun meningkatkan produktivitas. Ya. Saya tidak berlama-lama karena bintang utamanya sudah hadir di sini ya, Coach Rene. Ya, mari kita sama-sama simak apa yang akan disampaikan oleh Coach Rene di acara Halal Bihalal 2023 ini. Sebagai penutup, saya mewakili manajemen dan juga jajaran direksi untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hendriks atas kata-kata sambutannya. Sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu acara inti bersama dengan Coach Rene dan ditemani oleh Mas Zaldi. Oke, di waktu langsung saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, jajaran direksi Astrografia Group. Coach Rene, selamat pagi Coach. Apa kabar? Waras, alhamdulillah. Waras, alhamdulillah. Penting Coach, sehat, nggak waras Kamu juga benar, susah ya. Boleh aku mintakan izin supaya dibuka kalau nggak pingsan kau. Iya, sudah dikode izin Pak. Ya. Terima kasih loh Coach.
akhirnya bisa. Buat kami yang berjenggot tuh rada PR Pak, apalagi rada panjang karena pas dibuka tuh kelipet gitu jenggotnya. Diginiin dulu bro, Iya, rada oke. kelipet tuh. Oh, kelipet ya. Ah, Saya lupa bawa sisir ini, sisir apa? Jenggot. Singgot namanya, sisir jenggot. Oh, singgot ada ya, singgot, sisir jenggot. Oke, saya izin menyapa juga rekan-rekan Astrografia di seluruh Indonesia yang hadir secara online. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu Coach. Kalau bagi rekan Astrografia, sebetulnya Coach Rene tidak asing. Tadi saya begitu ketemu langsung Coach. Kita pernah bertemu secara offline tahun 2015, Bapak Ibu sekalian, di acara Solution Executive Summit di Bandung, di Hotel Grand Park Hegar. Coach Rene waktu itu memberikan insight-insight-nya. Di online nggak dengar. Oke, terima kasih. Jadi sudah kangen nih, insight-insight yang dibagikan oleh Coach Rene ini sudah lama nggak kami dengar gitu Coach. Alhamdulillah hari ini Coach Rene bisa hadir bersama kita semua sehingga insight-insight yang akan disampaikan oleh Coach Rene bisa kami serap lagi gitu Coach. Monggo Coach, gimana Coach? Lo ngomong dulu ya, gue sambil beres. Oh, ini. oke. Saya ini awal bulan berarti belum waktunya untuk melaporkan kinerja Belum. biasanya akhir bulan Coach. Tapi oke, karena nunggu waktu Lo mau nanya apa? saya lagi mikir nih, kemarin pipeline seperti apa ini profil saya ya. Ngomong-ngomong boleh dinyalain aja nggak lampunya gelap banget ya. Oh iya, biar Beberapa lebih, udah ada yang biar lebih tidur kelihatan. tuh, di sana udah ada yang tidur tuh, tenang banget. Semoga yang di online cukup jelas ya untuk melihat Coach Rene di depan. Oke. Nah, enakan. Oke. Makasih. Gimana sorry, gue tadi nggak fokus soalnya ini sambil present di Zoom ya. Semoga udah kelihatan ya screen-nya, tampaknya. Harusnya sudah Coach. Oke, alhamdulillah wa syukur. Oke, iya. Gimana? Iya, tadi Coach ya 2015 terakhir kali ketemu. Terus waktu itu yang tadi saya sampaikan Coach, ingat pesan dari Coach yang saya ingat itu adalah ketika kita menjalani segala aktivitas itu harus fokus, yang artinya menghadirkan diri kini dan di sini dan kini. Itu di setiap activity. Jadi artinya fokus gitu Coach ya. Itu yang selalu saya ingat sih tahun 2015. Kemudian sekarang kita bertemu kembali, mungkin akan lebih banyak lagi insight-insight yang akan Coach Rene bagikan kepada kita-kita yang sudah haus akan insight-insight Coach. Untuk sebagai bekal perjalanan kami sampai Desember ini at least. Begitu Coach. Kenapa Desember gitu ya pasti pertanyaannya. Kelihatan sih. Kelihatan Coach ya? Kelihatan wajah penuh prahara tuh kelihatan. Biasanya tutup bukunya berarti Desember ya. Desember Coach, betul. Iya Ini kan? iya teman-teman panitia ini agak mungkin salah kemarin nyomot saya. Gue Terus ngeliat ini- soalnya pas lo ngomong Desember tuh ada tatapan nanar gitu tau. Benar Coach ya? Jadi gini ngeliat. Ini karena masih bulan Mei Coach. Nanti kalau sudah mendekati bulan-bulan September udah cerah Coach. Ya Allah. Iya, amin. Angel ya, nelangsa. Ngel. Good luck. Yes, thank you Coach. Ya, good luck juga untuk Coach. Semoga Coach. Kita seneng ya ngerjain dia ya. Iya, jadi dagelan kan. Supaya kita ngobrolnya enak ya Pak Hendrix ya. Mas Widi, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya menyiapkan presentasi tapi kayaknya butuh waktu 12,5 jam gitu ya. Jadi kalau ngelihat dari ketersediaan waktu yang ada kayaknya rada mepet. Jadi kalau ada pertanyaan nggak harus ditunggu sampai akhir, boleh langsung diajukan. Dan sebagai dua orang yang ada di depan, semua mata memandang ke kita gitu ya. Waduh Ya iya. kan, mulai deg-degan gitu. Jadi tolong sesekali walaupun saya tahu Anda masih bermasker, mata senyum aja karena senyum tuh kelihatan di matanya kok gitu ya. Saya tahu beberapa memang beban hidupnya Masya Allah gitu ya. Ya ada beberapa yang tangisannya tuh udah kelihatan gitu ya di sini. Tapi yang lain silahkan boleh tanya dan kawan-kawan yang di Zoom juga halo ya. Kalau Bisa Anda bisa langsung tanya. dengar boleh bersapa, kirim message. Kalau ada pertanyaan juga boleh diajukan, betul ya? Yes, betul Coach. Jadi Betul, langsung aja teman-teman yang di online maupun di offline, apabila ada pertanyaan nanti langsung mengacungkan jari atau bisa resend di platform online. Oke.
Saya akan mulai sedikit dengan memberikan konteks ya. Sorry coach, ini saya duduk gak apa-apa coach ya? Sungkan saya coach. Lari boleh sih. Yang penting gak push up coach ya? Kasihan ya masaknya si Zaldi ini ya. Kamu tuh pasti last minute ya diminta untuk duduk di sini. Kelihatan. Kurang lebih 5 menit yang lalu lagut, 5 menit yang lalu. Tangan dulu buat Zaldi boleh dong ya Allah. Boleh nggak ini saya tahu kayak SD ya, tapi supaya saya tahu Anda masih ada di sini, dibaca sama-sama yang ada di screen gitu, dibaca sama-sama boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi coba, realitas hidup. Selamat ya, naik pangkat, gajinya naik. Tapi hatinya ngerasa harusnya lebih dari itu. Selamat ya, gajimu naik 20%. Alhamdulillah. Pas ngelihat ke kanan kiri ada yang naik 30%. Terus dia langsung bandingin, kok gitu? Kenapa gue cuma naiknya segini? Paham ya? Kalau kita bicara reality, itu bukan yang terjadi, tapi cara pandang terhadap yang terjadi. Ya, ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa akan hal itu. Kita nggak bisa membedakan yang pertama itu informasi. Apa Pak? Bu? Informasi. Apa kabar? Terus jawabannya apa? Baik. Baik itu informasi. Ya, tapi ngomong baiknya gini. Apa kabar? Ya alhamdulillah lah masih kerja di Astrografia. Alhamdulillah masih ada kerjaan. Alhamdulillah itu satu kata yang berat isinya. Ya, tapi kalau diucapkan dengan serampangan, informasinya terbaca berbeda, betul nggak? Ini paling nggak berguna memang laki-laki. Maaf ya Pak Hendricks ya, kecuali Pak Hendricks deh. Ya, paling nggak kenapa ya? Pembicara publik tuh harus sopan sama Pak Bos gitu. Karena harapannya cuma satu, diundang lagi, udah itu aja. Ya, jadi gini, kalau laki-laki kenapa paling nggak berguna? Udah jelas, ya, udah jelas istri nanya, Mas. Lihat yang baru nggak? Nah, itu kan udah mulai celaka ya. Atau yang lebih simpel gini deh. Apa kabar? Terus jawabannya, ya, baik. Baik nggak itu? Di Astrografia enggak gitu coach? Nggak gitu. Enggak ada. Alhamdulillah. Atau kalau di korporasi biasanya saya suka diundang BUMN sih, bukan di sini gitu ya. Apa kabar? Pagi. Ada nggak di situ? Di sini ada. Di sini dengan senyum. Pagi, semangat. Nah, tapi senyumnya pahit tuh kelihatan, ya kan? Gak seperti barusan coach ya. Jadi nomor satu, kalau kita bicara reality itu sangat erat dengan cara pandang kita. Kalau di dalamnya nih nggak ada kebersyukuran, maka reality yang muncul itu ya cerminan aja. Kalau orang ngomong pagi, itu dia bukan mengucapkan informasi pagi, tapi gue marah sebenarnya. Paham ya? Tadi ayatnya kalau nggak salah yang dibaca dengan sangat indah, loh mana? Yang baca hilang. Mas Ihsan di belakang coach. Oh di belakang ya. Ali Imran, betul. 133, 135. Ya, itu menarik sekali. Kenapa? Karena itu ajakan untuk meminta ampunan kepada Allah. Dan salah satu persyaratannya dalam kita meminta ampunan, ya kita mesti mengisi diri kita dengan rasa syukur. Syukur itu artinya apa? Bapak-bapak. Kata yang sering diucapkan. Apa? Saya jadi ini. Saya membayangkan kalau saya lagi di momen, saya bersyukur. Itu artinya saya bahagia, merasakan bahagia atas nikmat yang saya rasakan. Masya Allah. Ada opini lain berbeda. Salah ya, tapi nggak apa-apa, boleh. Silakan teman-teman. Ini sebagai contoh yang salah, mungkin ada contoh yang benar. Kasihan ya mesake ya. Kali berikutnya suruh dampingin pembicara nggak ada yang mau lagi nih kayaknya. Iya. Syukur tuh kata bahasa Arab yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Kata dasarnya syakaro. Apa? Syakaro. Syakaro itu menarik. Kenapa? Karena bahasa Arab itu kenapa dipilih ya di dalam Quran? Menurut saya nggak ada kebetulan. Ya, Sang Pencipta tahu ini bahasa yang murni. Karena bukan karena istimewa banget, karena nggak ada orang yang mau menjajah Arab, karena nggak ada apa-apanya. Kan ada kebudayaan Romawi, ada kebudayaan Persia. Dua-duanya perang dicuekin orang Arab. Kenapa? Ya nggak ada apa-apanya, cuman gurun doang. Ya jadi bahasanya ini sangat murni dan sangat
apa ya, sangat vivid. Vivid itu apa ya bahasa Indonesianya? Ekspresif. Nah, syakaroh itu artinya untuk menggambarkan satu keadaan kala musim kemarau, paceklik, ngerti ya? Wong Jawa mesti yang ngerti ya. Paceklik tuh nggak ada rumput yang warnanya hijau, yang ada itu cuma rumput warna coklat, udah hampir habis, sedikit pula. Dikasih ke kambing, kambing susunya banyak. Itu syakaroh. Rumit ya? Jadi artinya kurang lebih begini syakaroh tuh. Diberi sedikit, memberi banyak. Diulangi. Diberi sedikit, Memberi banyak. coba diinternalisasi. Syakaroh adalah, sekali lagi, diberi sedikit, Memberi banyak. aneh ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya kurang lebih begini. Sang pencipta salah satu namanya itu adalah Asyakur. Dia yang paling bersyukur. Ya, tidak ada yang lebih bersyukur selain daripada sang pencipta. Diberi sedikit tapi memberinya banyak. Nah, ini celakanya kita makhluknya. Kita ngukur pemberian itu atas dasar yang kita mau, yang tampak di mata kita. Betul enggak? Yang kita hitung kalau soal pemberian itu gaji. Dan selalu kurang, kan efek naik gaji itu cuma paling lama 3 bulan, betul ya? Naik gaji, alhamdulillah. Bulan kedua, alhamdulillah. Bulan ketiga, mestinya kalau bisa lebih sih. Betul nggak? Jadi kita menghitungnya, ya saat ngomong syukur itu, apa yang saya dapat. Dan ini celakanya, saya merasa harusnya saya dapat lebih dari itu. Kita lupa bahwa kaki kita masih bisa dipakai nggak? Betul ya? Itu pemberian. Mata kita masih bisa melihat, itu pemberian. Tidak semua terkait materi ya Coach ya. Nafas bisa ditarik. Anda lihat ya waktu COVID kemarin itu, harga 8 kg oksigen untuk isi ulangnya saja, nggak termasuk tangkinya, itu sekitar Rp280.000. Isinya, itu kalau orang yang lagi butuh pernafasan, 8 kg itu cuma cukup untuk sekitar 10-12 jam. Jadi itu harga nafasmu. Sejak Anda lahir sampai sekarang, bahas-bus gitu ya. Tapi kalau kita nggak diingatkan, saya lagi bernafas, Anda ingat nggak nafas? Enggak kan? Kita nggak ingat kita bernafas. Sampai diingatkan, makanya orang Jawa tuh suka punya istilah, urip kui sakjane urup. Hidup itu esensinya dari nafas ke nafas. Dari nafas ke nafas. Nah, makna dari syukur yang seperti ini, dipahami nggak? Betul ya? Karena kita hidup, sekarang tuh serba bising, betul gak sih? Ya, dunia kita ini bising. Setan-setan gepeng ini, betul ya? Betul kan? Yang kayaknya hidup ini tidak berarti tanpanya, betul? Tanpa sadar kita sudah addicted to it. Indonesia, bangsa Indonesia, itu suku bangsa di dunia yang paling banyak menghabiskan waktu di 4 layar ini. 40% dari jam terjaga kita habis. Betul ya? Ini pencapaian luar biasa, nggak ada yang mau tepuk tangan. Nggak ada. Iya kan, lihat ya, tuh kan. Ya kan, tuh kan. Epic banget ya. Maaf saya nggak pakai slide show karena problem kalau di Zoom kadang-kadang suka ke freeze ya. Jadi saya pakai yang seperti ini. Dan Anda lihat ya, ini kalau lihat komposisi waktu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih sama 24 jam. Dirimu 24 jam kan? Alhamdulillah. Ya, ada waktu buat tidur, sebagian dari mata-mata di sini kayak butuh waktu tidur lebih panjang. Yang biru itu ada waktu kerja, betul ya? Sebagian dari kawan-kawan juga waktu kerjanya lebih panjang. Ada buat mandi, makan, semuanya, betul ya? Dan yang tersisa adalah yang disebut sebagai waktu sakral, waktu suci untuk kita bisa reconnect dengan kenapa ya kita hidup di sini. Tapi semakin lama semakin sempit, lihat nggak? Ya, semakin dimakan oleh yang putih ini. Dan ini bukan Indonesia ya. Kalau orang Indonesia ini kurang lebih kayak begini, lihat tuh. Betul ya? Ya, semakin sempit, bangun tidur tengah malam, ya jam 2 terbangun. Cek dulu. Alhamdulillah Allah sudah bangunkan saya di sepertiga malam terakhir. Sholat. Foto dulu sejadahnya. Posting. Bangun kawan-kawan, bangun. Ini adalah waktu terbaik untuk sholat, bermunajat kepada Allah. Post.
tunggu dulu. Ding dong. Agung juga bangun. Sama kita ya Agung ya. Nggak kayak si Widi jam segini masih tidur. Bener ya? Ya, jadi bukannya kita sholat, bukannya kita menghadapnya, kita lebih sibuk ditampakkan lagi sholat. Ya, ini orang-orang yang jenggotan kayak saya, ya kayak Zaldi ini berbahaya. Kenapa? Karena kadang-kadang kami suka lebih fokus untuk dilihat lebih islami, betul ya? Itu saya langsung jelek gitu Betul, coach. kan? Iya. Iya kan? Jadi lihat nih, soleh nih. Lihat nggak? Lihat tuh jenggotnya tuh, soleh kan? Iya gak? Ya, dan Apalagi Mas Agung coach. wah, Mas Agung tuh bukan soleh tapi soleh. Oh bener coach. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Kita tuh kena penyakit ini, betul ya? Tanpa sadar tuh udah menghinggapi banyak orang. Harusitis. Usia berapa? 25. Harusnya udah kerja, udah nikah. Berapa tahun nikah? 3 tahun. Harusnya udah punya 1 anak. Ya, udah berapa istri? 1. Harusnya, oh enggak ya, astagfirullahaladzim. Ada istriku di belakang, bahaya. Ya, ada yang belum nikah di sini ngomong? Nggak malu ya. Ada ya? Rada berat ya kalau yang belum nikah sekarang karena standar pernikahan itu tambah sulit ya. Minimal tuh kayak begini ya, Anda lihat ya. Ini nikahannya Maudi ya. Ya, jadi kalau calon suami itu nggak bisa disebut kayak upah-upah tuh nggak ada gunanya gitu ya. Ya, upah atau ya upah-upah ya. Nah, ya, jadi kita tuh hidup sulit untuk bersyukur by default sekarang. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita distracted. Distracted tuh kalau diterjemahkan keadaan saat perhatian teralihkan atau mental terganggu. Nah pertanyaannya, mengalihkan dari apa ke apa kan? Betul ya? Dan ini anekdot sedikit ya, kawan-kawan tahu rumah sakit jiwa pertama. Pak Hendricks tahu rumah sakit jiwa pertama ya, itu namanya apa? Ini rumah sakit jiwa pertama itu di Inggris ya, di kota London, dekat situ namanya ada kota kecil Bethlehem. Bethlehem for the incurably distracted. Jadi orang yang Anda lihat sekarang kalau di jalan tuh ya, khusyuk banget begini terus, itu sebenarnya sepatutnya ada di rumah sakit jiwa. Dan problemnya itu ada di mana-mana. Tempo hari saya lagi ke Pondok Indah Mall ya sama keluarga saya lihat ada bapak, ibu, anak-anaknya ada 3 di satu meja makan, semuanya sibuk begitu. Pas saya lihat ke kaca, keluarga saya. Yang ngomong juga sama, punya problem itu. Ya, kita jadi semakin dekat dengan yang jauh, tapi yang dekat kalah, betul ya? Ini terjadi, dan we become apa ya bahasanya overthinking tentang what do we have gitu ya. Ini baru-baru ini kita dihadapkan dengan kejadian demi kejadian. Itu kayak dibukain gitu, ngebayang gak sih? Si Rafael Alun itu ya. Urusannya kan bukan dia ya, anaknya ya. Tapi terus kebawa kemana-mana. Terus menyeret lagi. Dan sekarang semua orang mempunyai pembelaan yang menarik. Bahwa semua barang-barang mahal yang dibeli itu adalah KW. Lah yopo. Itu kan kayak maju kena, mundur kena, betul ya? Kalau dia ngaku, terus duitnya dari mana? Iya enggak? Kalau dia nggak ngaku, korupsi. Sampai akhirnya dia ngomong, KW, lah ya masa kyo. Kasihan banget ya. Ya duit akhirnya nggak bisa, kok karena duit haram tuh memberontak gitu tahu ya. Kan udah capek-capek dikorup gitu ya. Masuk diem-diem. Kan kalau saya tuh ngomongnya gini ya, kalau saya punya 1 triliun, nggak mau saya diundang Astrografia gitu, nggak mau lah. Saya pindah aja, saya jalan-jalan ke Cape Town gitu ya, atau ke Rio de Janeiro kalau gimana. Tapi itu pemikiran saya yang sempit. Mungkin kalau orang punya uangnya, dia butuh dilihat bahwa saya punya uangnya. We become overthinking tentang yang namanya keinginan dan kepunyaan. Dan menariknya, yang namanya Ramadan itu apa sih sebenarnya? Sekolahan, betul nggak sih? Training ground. Bahwa
Bro, ini bukan soal yang lo mau loh. Dan berapa sering kita berdoa, minta untuk dikabulkan, karena kita merasa itu baik buat kita. Betul nggak? Ya. Sampai apapun kita upayakan agar kita dapat. Why? Because I think this is good for me. To be CEO is good. It's the best for my life. Untuk jadi kaya, untuk jadi populer, it's good. Tapi pertanyaannya berapa sering dalam hidup Anda, dalam hidup saya sih sering banget. Hal-hal yang saya pikir baik, keren, bagus buat saya, ternyata buruk. Dan sebaliknya, hal-hal yang menurut saya jelek, buruk, ternyata baik. Jadi kita nih, kawan-kawan muslim terutama yang menjalani Ramadan itu sebenarnya diajarin begini. Masih yakin lo tahu apa yang lo mau? Masih yakin kau paling ngerti tentang yang baik buat lo? Paham ya? Lawang makan itu kan halal ya. Tapi untuk waktu tertentu diharamkan. Artinya apa? Tunduklah sama apa yang penting, bukan sama yang dipenting-pentingkan. Nah ini PR besar. Ya. Udah gitu ya? Katanya 12,5 jam, Coach. Belum ya? Belum. Jadi ini celakanya overthinking pertama. Overthinking kedua soal apa kata orang, betul gak sih? Nih saya paling seneng gambar ini ya. Semoga kawan-kawan bisa lihat ya. Yang ada di ujung sana bisa pindah ke tengah dikit. Anda lihat ya. Ada bapak, ibu, dan keledai. Semua komentar, betul gak sih? Saat gitu aja komentar. Bego ya, ada keledai gak dipakai. Terus akhirnya yang naik dua-duanya. Tega ya, keledai kecil gitu dinaikin dua-duanya, betul gak? Terus akhirnya yang naik ibunya. Gimana sih? Yang tua kan bapaknya, kok yang naik ibunya? Akhirnya tuh keren. Akhirnya yang digendong keledainya gitu, betul ya? Pak, Bu, bapak melakukan sesuatu, ibu tidak melakukan sesuatu, pasti ada yang komentar. Pasti ada yang komentar. Dan kalau hidup kita memikirkan dari satu komentar ke komentar lain, mau sampai kapan? Paham ya? Ini sering sekali, Coach, di keseharian kita. Sering ya? Sering banget. Suka bingung, ntar kalau gini kata orang gimana? Ntar kalau gue gini gimana? Nah itu dia. Overthinking kehidupan ini. Ya, mau berapa lama sih lo hidup? Saya baru dapat kabar, sedih banget deh semalam. Saya senang banget acara Master Chef Australia. Ya, salah satu jurinya namanya Jock meninggal. 46 tahun. Saya udah 50, dapat ekstra 4 tahun dibandingin Jock. Paham ya? Jadi problem terbesar dari fokus kita itu adalah teralihkan dari yang tadinya kita terbiasa untuk melihat yang nggak tampak, kita dipaksa untuk fokus sama yang tampak aja. Yang tampak itu apa? Tas Hermesmu tuh tampak. Ya. Mobilmu tuh tampak. Ya. Tapi kita lupa jadi yang nggak tampak. Padahal semua yang tampak itu didasarkan oleh yang nggak tampak. Pohon yang besar, bisa kebayangin ya? Pohon beringin ya Pak ya? Itu kan karena ada akarnya yang nggak tampak, betul ya? Jadi kehidupan kita ini kualitasnya sebenarnya ditentukan sama yang nggak tampak. Our value, how we view trust, how we view friendship. Benar ya? Ya. Itu kan nggak tampak semua. Tapi kita ditarik untuk fokus pada yang tampak. Fokus kita ditarik dari Tuhan ke semesta. Ini mohon ya dengan segala hormat, mohon maaf. Kadang-kadang saya suka dengar semoga semesta mengabulkan. Semesta itu ciptaannya. Ya, yang menciptakan semesta itu namanya Tuhan, Allah. Ya, Allah Bapa, sakarep apa, nyebutmu apa, gitu betul ya. Tapi kita dialihkan untuk lebih mengagumi ciptaan, lupa bahwa ciptaan itu pasti ada yang menciptakan. Betul ya? Fokus kita lebih ke body. Because you can see my body. Tapi kita lupa mempercantik ruh kita. Ya, jadi ada kehausan, ada kelaparan yang kita nggak tahu apa. Hati ini terus mencari, but we don't know what. Makanya yang ada marah-marah, makanya gampang kesulut. Coba colek sana. Colek. Kenceng atau pelan, Coach? Pelan aja, pelan. Pelan.
Kalau Anda perhatikan bagaimana orang yang marah-marah banyak sekali. Kalau nggak marah ya ngomongin orang. Betul ya? Kalau nggak ngomongin orang gibah. Betul ya? Mau sampai kapan? Dan fokus kita kepada dunia ini. Kita lupa bahwa suatu saat nanti sesehat apapun Anda saat ini, Anda akan ada dalam keranda, akan ada dalam peti. Dan pada saat itu ada semua yang Anda pentingkan jadi nggak penting. So pertanyaannya, what are we going to do? Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang online, panitia, ada yang resign mungkin atau any comment? Mungkin dari statementnya Coach Rene tadi, wah ya nih, Mau caci maki juga saya boleh. kayak gitu biasanya. Atau mungkin gimana Coach caranya biar nggak seperti itu? Mungkin? Question, pertanyaan. Oh aku ada buku loh. Ini beberapa buku bestseller pasti Coach. Banget. Ya walaupun penulis tuh seneng ya bukunya dibaca, tapi penulis lebih seneng bukunya dibeli. Iya. Jadi tolong pahami. Understood Coach. Ya yang 5 ini akan dibagikan untuk mengundang yang lain iri dan akhirnya beli gitu ya. Oke. Kirain tadi untuk mengundang yang lain jadi ikut tanya gitu, enggak Coach ya? Yang lain beli ya juga sih. Satu aku kasih ke bosnya dulu deh biar. Wah oke. Yang mana Coach? Kan ada yang your job is not your career. Ini itu salah bukunya. Jadi saya tulis ulang. Oh gitu. Ya, Pak. Jadi kalau udah yang minta itu nggak bisa diretur ya, udah terlambat maaf. Ya, Oke. Jadi Pak Hendrik sudah dikasih gitu ya. Saya Yang lain ada bisa. satu lagi tuh Coach bukunya. Aduh ini susah ya duduk di sini. ternyata. Emang buat deki-deki kayak kita kursi kayak gini. Iya susah. bener. Udahlah saya beri aja Coach. Bener kan ya? Iya bener. Ya. Aku tuh dari tadi duduk tuh kayak geringingan gitu tau ya. Ternyata ini Naik bingung, turun bingung kan. problem deki-deki kayak kita nih gini ya. Atau mungkin itu kenapa saya dipilih Coach. Iya. Sepantaran tingginya maksudnya. Aku tahu, aku duga itu sih. Aku terima kasih sekali ya udah dipilihkan yang seperti ini. Jadi pembicaranya tuh masih kelihatan rada keren dikit gitu ya. Ya, bisa ngomongnya Mas Widi gitu aduh susah. Ya. So ada pertanyaan Bapak? Ada. Iya. 10 gitu Mas. Kalau ada satu tuh kayaknya nelongso banget. Iya, dengan siapa, dari mana, dan passwordnya Ya Allah. ini ribuan loh Coach yang nonton kita Coach seluruh Indonesia. Kelihatan sih. Saya tuh kalau ngomong selalu isinya ribuan. Iya. Jin. Dompetnya ribuan maksudnya gimana? Jin. Oh jin. Jin. Yang tak nampak Coach ya? Iya. Mas Aldi, saya mau nanya Mas. Aku sabar kok. Alhamdulillah udah Ini dibayar. yang Ya Mas Aldi. Iya saya. Saya Yagi dari Maso 2. Mau nanya Coach Rere. Bagaimana suaranya cara... muncul Halo? nggak ya? Enggak, Teman-teman. dititip aja kalau sulit. Iya, atau mungkin bisa diketik. Dari sini ya. Aku matiin emang. Jelas nggak suaranya? Tulis aja kali ya. Ternyata ya teknologi itu riweh. Iya, ternyata Coach. Coach Ini, Rene, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Oke. Ini dari Mas Yagi AP menanyakan caranya untuk menghindari rasa nggak enakan dengan orang lain. Kira-kira gimana ya? Pak, maaf tolong kekenan sedikit, ini buat siapa? Oh, untuk Coach Rene. Oh oke. Gini udah. Aman. Oke. Caranya untuk menghindari rasa nggak enakan dengan orang lain Coach. Oke. Nomor satu, nggak enak itu kan ada basisnya, ada dasarnya. Punya rasa nggak enak, malu itu baik. Ya. Kalau orang cuman selonong boy songong itu juga nggak baik. Tapi kalau kita yakin akan satu kebenaran, kita nggak menyuarakan, itu juga nggak baik. Nggak enakan itu kan karena kita mencari ridho dia, kita ingin disukai oleh dia, kita ingin disepakati oleh dia. Nah ini problemnya, kalau kita mencari ridho yang namanya manusia,
kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu nggak konsisten, betul ya? Kalau pagi dia lagi moodnya baik, dia akan respon kita baik. Kalau siang mood dia lagi nggak baik, dia akan nggak baik. Orang yang udah judek sama dirimu, mau dikasih apa juga judek aja udah. Orang yang cinta sama dirimu, lo nggak mesti ngomong apapun, dia pasti sayang. Jadi nomor satu, basis nggak enakan itu apa? Kalau nggak enakan itu dasarnya adalah malu karena bentuknya penghormatan, itu baik. Tapi kalau dasarnya karena kita mengharapkan sesuatu dari dia, itu nggak baik. So caranya gimana? Yang bisa kau harapkan adalah dari yang paling bisa diandalkan. Yang paling bisa diandalkan siapa? Pencipta kita. That's it. Ini sepertinya sering coach karena tidak enakan tadi itu bisa jadi karena overthinking yang tadi tuh coach, overthinking. Ntar kalau misalnya dibilang gini gimana ya? Itu gimana ya? Akhirnya kalau orang Jawa bilang tuh pakai wuh gitu. Mau gini, wah takut gini, gitu takut. Secara itu, kultural memang kita itu pembahasan lain lagi, nanti Pak Hendrik bisa undang saya lagi, ya, bayar lagi ya, itu kultural. Problem kultural kita itu adalah sungkan. Orang bule itu kalau ditanya ya, what is sungkan gitu ya. Rene, what is sungkan? You don't feel good about something, you haven't said yes, you haven't done yes. Kenapa gak enak? Namanya juga sungkan. Yang ngerti cuman kita, karena alam pikir kita itu secara primordial zaman dulu sudah tertata bahwa harusnya sesuatu tuh seperti itu. Ya, dan efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Obatnya apa? Obatnya adalah kalau Anda senior, tugas Anda itu ternyata kalau di Republik ini bukan cuman mendelegasikan pekerjaan, tapi membuat orang merasa nyaman untuk bicara dengan Anda. Ya. Di satu sisi anak buahnya juga mesti ngerti kalau lo ada sesuatu di pikiran lo, ya omongin aja. Risiko terbesar apa sih? Dipecat. Ya udah. Paham ya? Jadi bisa terima risiko terbesar nggak? Dan kayaknya organisasi ini kan bukan organisasi mafia, betul ya? Kalau salah langsung dipotong kelingkingnya gitu kan nggak gitu. Pak Hendris kan nggak minta potongan kelingking kan? Iya kan? Paling diomelin. Kalau bisa terima risiko terbesar, insya Allah aman. Risiko terbesar dalam hidup tuh namanya mati. Dan kabar baiknya nggak ada yang bisa kau lakukan untuk menghindari itu. When it's your time, it's your time. Iya. Ya, betul, paham ya? Jadi relax bro. Kalau memang perlu disampaikan, sampaikan dengan baik. Nah buat para atasan, tugasmu itu adalah untuk membuat orang merasa nyaman menyampaikan apapun kepada dia. Nah kalau pertama kali ketemu aja udah, ada dalam satu video aku punya, ada podcast namanya Kasih Solusi. Saya cerita tentang bagaimana saya senang banget ada satu coffee shop di Gandaria. Kenapa? Karena kalau datang ke sana, saya ketemu sama orang-orang yang kenal saya dan menyapa saya karena mereka mau menyapa. Paham bedanya ya? Antara orang yang dilatih untuk menyapa, dibayar untuk menyapa, dengan orang yang memang senang menyapa. Dari hati coach ya, penting. Dari hati kerasa bedanya. Hei, apa kabar Pak? Kita ada kopi baru ini, Bapak mau coba gak aku kasih ya sampelnya? Kan Bapak waktu itu suka yang itu. Paham ya? Dan saya tanya ke orang ini, Git, lu kenapa sih asik banget gitu kayaknya dalam menjajakan kopi ini, jadi barista di sini? Kok enak banget sih? Ya, kenapa sih? Dibayar berapa sih? Oh, nggak beda jauh Pak sama sebelumnya. Terus kenapa dong? Karena atasan saya asik. Nah, karena atasan saya, kalau ke saya, atasan yang sekarang, itu nanyanya, Git, orang tuamu gimana? Aku dengar ibumu kena COVID. Butuh bantuan nggak? Aku udah siapin. Jadi bertanya apa kabar, bertanya keluargamu gimana, itu penting. Dibandingkan di tempat kerja kita sebelumnya, di mana atasannya cuma sibuk nanya, target udah berapa? Gue udah ngedrop 3 jenis kopi. Mana? Kok masih belum? Lo kerja apa sih? Paham ya? Jadi percakapannya itu transaksional. Ya, nggak ada keterlibatan emosional, dan itu ya PR besar kita adalah memanusiakan manusia. Ya. Karena dari situ nanti akan lebih banyak yang bisa kita dapat coach ya, begitu kita bahasanya magic. Ya dimanusiakan. kan? Pada saat orang merasa dipercaya, merasa didengar, coba Anda tuh merasa termotivasi itu saat apa sih? Saat mendengar kata-kata dari Rene? Enggak, tapi saat Anda merasa didengar. Merasa didengar ya.
Ya, ya. Paham ya? Jadi kalau ada anak buah datang, ngomong, gue dengerin kok. Anda ngerasa didengar nggak? Enggak, Coach. Ya makanya yang penting itu merasa didengar. Ya, bagaimana kita bisa memunculkan perasaan didengar itu tadi? Ya, Masya Allah, so tahu banget gue. Silahkan. Masih ada 2 lagi, Coach. Ini langsung menyambung ya. Tadi semoga Ini yang berguna nih yang online ternyata ya, yang offline ini nggak ada gunanya sama sekali di sini. Tapi kalau nggak ada yang offline nggak meriah, Coach. Kan jadi meriah nih Coach kita, Coach. Nggak ada gunanya. Manusia di sini kerjanya dari tadi cuma nerima telepon ya, terus manggut-manggut gitu, tapi nggak ada gunanya. Payah. Silakan. Iya, tadi semoga Mas Yagi sudah cukup jelas, Mas Yagi ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan bisa disusulkan ke Coach Rene langsung. Nanti boleh bagi nomor handphonenya, Coach. Terus kemudian yang kedua, Coach, dari Mas Putra. Bagaimana caranya agar hati selalu istiqomah? Tetap tenang, tidak iri dengan rumput tetangga. Bagaimanapun kondisinya, nggak tahu, mungkin ini pada melihara rumput di rumahnya, Coach. Gini, ini sebenarnya ilustrasinya paling gampang tuh gini. Tetangga yang beli mobil, lo yang demam. Temen lo naik pangkat, iya kan? Terus lo pusing. Betul kan? Iya, betul, Coach. Yang beli mobil tetangga, yang mikirin bayar cicilannya lo gitu. Bener nggak? Bener nggak? Iya, Betul. iya kan? Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya hati, makanya menariknya ya, bahasa Arab itu untuk menggambarkan hati ada 2. Ada yang namanya qalb, qalbu bahasa Indonesianya, ada yang namanya fuad. Fuad. Bedanya adalah qalb itu hati yang masih mana. Tim kita menang. Target nggak tercapai. Wah, dia seneng banget sama lu. Hatinya gampang terombang-ambing. Imam besar Al-Ghazali sekitar 1200 tahun yang lalu sudah mengatakan, hati-hati dengan yang namanya hati. Ya, kenapa? Karena problem terbesar kita sebagai manusia adalah melihat diri ini sebagai saya. Gimana ya menerjemahkannya? Pernah dengar gak gini? Lo kenapa gitu sih? Atau misalnya Pak Hendricks baru nempatin satu orang untuk ketemu customer. Terus orangnya gak perform. Terus dia bilang gini, abis Pak Hendricks gak baca laporan saya sih, saya kan introvert. Kok disuruh ketemu orang? Paham ya? Jadi dia melihat diri dia itu apa yang secara psikologi diberikan ke dia. Egosentris gitu ya, Coach. Ego, betul. Ya, tapi yang lebih esensi adalah bahwa gue tuh emang dasarnya mood, mau gimana dong? Ngerti ya? Jadi yang di dalam diri dia tuh ada mood yang perlu digebukin ya supaya dia sadar. Dan ini celaka. Pada saat saya melihat diri saya sebagai satu bagian aja, ini gue. Lo mau suka, lo mau nggak suka, ini gue. Apa? Ya akhirnya lo nggak akan bisa interaksi dengan waras dengan orang. Lo akan jadi pribadi yang nggak menyenangkan, nggak asik lah ngobrol sama lo. So Imam Al-Ghazali kurang lebih mengatakan begini, yang namanya organ mata, mulut, kaki, tangan itu rakyat. Apa? Rakyat. Apa? Rakyat itu artinya manut, ngikut. Pertanyaannya ngikut siapa? Beberapa tuannya nih ya, Imam besar Al-Ghazali mengatakan gini, tuan pertama itu namanya syahwiyah. Apa? Syahwiyah. Dari kata dasar yang diadopsi ke bahasa Indonesia, syahwat. Kita punya keinginan untuk makan, betul? Kenapa dikasih syahwat? Supaya kita hidup. Kalau orang nggak punya nafsu makan, mati. Orang nggak punya nafsu untuk berhubungan badan, berhubungan seksual, yang namanya peradaban nggak ada. Jadi sengaja yang namanya syahwiyah itu ditanamkan supaya kita bergairah. Celakanya kalau hanya itu saja, makannya jadi kebablasan. Semua juga dimakan. Semuanya ditabrak, jadinya zina. Paham ya? Jadi layer pertama apa tadi setelah rakyat? Syahwiyah. Syahwiyah. Tapi katanya ada layer berikutnya. Layer berikutnya namanya khodobiyah. Apa? Khodobiyah. Khodob itu kata dasarnya amarah. Tapi khodob itu yang marahnya itu yang tadi di ayat itu disebut ya. 133 sampai 135 Ali Imran. Bahwa orang-orang yang dipuji sama sang pencipta adalah dia yang bisa menahan amarahnya. Bukan nggak boleh marah ya. Boleh marah tapi nggak perlu menunjukkan kemarahanmu. Diajarin tuh.
Marah boleh nggak? Boleh. Ngelihat ketidakadilan harus marah. Maaf Pak Widi, itu dikorupsi Pak, bantuan sosialnya. Oh kenapa? Ya karena istri saya kan Rolexnya udah 3 tahun. Udah waktunya beli yang baru. Uang nggak cukup ya saya ambil dari bansos. Terus Pak Widi bilang, ya udahlah paham. Something wrong. You have to be mad. Untuk hal yang nggak benar harus marah. Tapi harus benar menyuarakan kemarahannya. Betul ya? Jadi pertama apa tadi aku lupa. Rakyat dulu. Rakyat. Terus? Syahwiyah. Terus? Godobiyah. Yang ketiga namanya akliyah. Apa? Intelek. Akliyah. Akal. 1 tambah 1. Betul ya? Ini powerful sekali. Ini yang bisa membuat astragrafia menjadi astragrafia. Cuma yang namanya akal itu punya keterbatasan. Kita yang ada di sini tahu semua yang ada di ruangan ini. Tapi keluar sedikit kita nggak tahu. Betul ya? Ahli-ahli di Jerman abad pertengahan bilang bahwa yang namanya pohon itu berasal dari gerakan pohon cemar. Yang namanya angin, itu berasal dari gerakan pohon. Kenapa? Karena mainnya kurang jauh. Kalau dia main ke gurun, dia bisa ngelihat, oh ada angin, walaupun nggak ada pohon. Ya, intelek itu butuh dilatih, makanya kalau ada waktu, jangan main cuman yang itu-itu aja. Luar negeri, tapi jangan cuman jalan-jalan aja. Observasi, belajar, perhatikan. Paham ya? Ya, so akliyah. Akliyah. Apa aja tadi aku lupa yang pertama. Ini nih kalau di depan kayak gini nih saya jadi harus fokus nih. Apa? Rakyat, kemudian syahwiyah, godobiyah, akliyah. Dan yang terakhir kata Selamat. Imam Ghazali, Oh ya, sebaik-baiknya menjadi tuan adalah kolbiyah. Kolbiyah. Makanya di buku itu namanya Ihya Ulumuddin ada 4 volume. Volume pertama itu untuk mengidentifikasi penyakit hati. Penyakit hati itu yang namanya dengki dan iri itu udah terminal, udah parah. Bahkan yang sebelumnya, bahasa Arabnya tajassus. Tajassus tuh heran dengan keberhasilan orang. Kok bisa ya dia yang diangkat? Itu udah tajassus. Itu udah dikasih tahu, hati-hati, itu warning. Something is not good. Orang kalau seneng, lo sedih. Kalau orang sedih, lo seneng. Itu something is wrong with you. Pahami ya? Ada hal yang salah di Anda. Kalau Anda itu seneng atas kesusahan orang. Atau Anda susah atas kesenangan orang. Berarti di pernyataan ini tajassus ya, Coach ya? Tajassus. Kenapa? Kalau iri itu gini. Iri itu menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Masih oke asalkan baik. Contoh, kok dia rajin banget ya sholatnya ke masjidnya. Iri, boleh. Ya kan? Yang nggak boleh itu dengki. Dengki itu artinya kepunyaan Pak Hendricks itu hilang diganti ke saya. Itu dengki. Paham bedanya ya? Oke. Tapi yang level yang lebih bawah lagi, yang nggak terasa itu heran dengan keberhasilan orang. Pencapaian orang kita heran. Potongan kayak gitu kok bisa? Hati-hati itu. Tajassus. Ya, tajassus. Nah, sebaik-baiknya orang adalah yang memberi makan semuanya. Anda makan kan? Tapi yang dikasih makan jangan-jangan cuman organnya, cuman syahwiyahnya. Saya butuh makan, tapi orang dikasih dikasih apa? Bukan ronsen apa? Infus sudah cukup bisa hidup. Saya yang milih syahwat, saya yang memilih mau steak kah, mau apa? Mau rawon kah, mau gado-gado, itu lidah, itu syahwat. Makanya salah satu latihannya puasa. Mau mengendalikan yang namanya nafsumu, syahwatmu, puasalah. Iya kan? Mau mengendalikan yang namanya intelekmu, ketemu orang yang lebih pinter, yang bikin lo ngerasa bego, itu sehat. Kalau setiap saat lo ngerasa paling pinter di ruangan, tinggal tunggu waktu yang namanya intelekmu itu akan menjerumuskanmu. Semua bisa dikasih makan. Dan paling asik adalah ngasih makan hati. Ngasih makan hati, nanti aja. Okay. Oh, oke. Mau nggak? Mau tahu? Nanti aja. Mau tahu dong, Coach. Mau tahu, Coach? Lanjut, Sekarang. Coach. Boleh, Coach? Oke. Mau tahu cara ngasih makan hati? Hah. Yang pertama, ingat hari kematian. Oh. Bukan hari kematian orang. Ingat bahwa suatu saat ada orang yang meninggal, suatu saat you will be there. Lo yang akan di sana. Ingat kematian itu membuat hati lebih lembut. Ya. Dan yang kedua, ingat penciptamu. Bahwa atas semua yang kau nikmati, yang kau miliki, itu hanya bisa terjadi atas izin sang pencipta. Tidaklah satu daun gugur, satu butir pasir bergeser, kecuali tanpa izin Tuhan. Tapi kan yang namanya manusia udah disebut berkali-kali sama sang pencipta. Ini si manusia.
Setiap kali dapat pencapaian dia akan bilang gini, emang gue hebat. Ini karena pertemanan yang gue bina sejak lama. Ini karena kemampuan saya mengucapkan, berargumen. Ini karena saya beruntung. Beruntung loh, hebat ya. Ya, dia selalu mencari segala macam cara membenarkan bahwa keberhasilan dia adalah karena semua kecuali Tuhan. Dan sebaliknya, saat dikasih kesusahan, dia akan ngomong gini, kenapa sih pencipta gue ngasih gue cobaan kayak begini? Kenapa bukan dia? Kan lebih bangor daripada gue. Mestinya dia lebih susah dong. Kenapa saya? Kenapa sih gue gak dapat apa yang gue mau? Jadi obatnya cuma 2. Ingat kematian. Kematian, ingat pencipta. Siap coach. Alhamdulillah. Kalau pengajian mana boleh tepuk tangan kan? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Oke. Tapi jadi berasa kalau ada yang offline coach. Mana yang offline gak ada yang nanya, gak berguna sama sekali. Tepuk tangan coach. Tepuk tangan meriah. Oke. Ini masih ada yang ketiga nih coach. Dari Mbak Eka. Coach Rene. Apa arti ikhlas? Waduh ini. Ikhlas itu dari Ya. kata dasar khalas. Khalas itu selesai. Ya, done. You don't talk about it. Salah satu surah di Al-Quran, Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Ya. Ya, jadi kalau emang udah selesai nggak usah diomongin. When it's done, khalas, selesai. Dan ini paling susah. Ini pelajaran para profesor untuk bisa ikhlas. Ya, karena dia sudah melupakan itu. Ya, bahkan dia nggak mau diapa, nothing. Jadi Ya. selesai. Apa yang Nggak perlu selesai? diomongin, nggak perlu di apa batin. Kalau masih batin belum ikhlas, susah. Ini berarti berlaku untuk ini coach ya. Ketika kita sedih ataupun ketika kita telah melakukan hal baik. Kalau ikhlas ya wes nggak usah dipikirin lagi gitu coach ya. Susah. Susah. Maksudnya susah yang mana nih coach? Ikhlas itu susah. Oh ikhlas itu susah. Mbak Eka ikhlas itu susah mbak. Selesai, kalau udah selesai. Manusia tuh gini, sebelum kita ngomong ke chapter ikhlas, lebih baik kita memahami proses emosi dulu. Jadi nomor 1 kalau ada kejadian, paling seneng tuh kan resisten dulu ya. Ya kan? Jadi prosesnya gini kawan-kawan, sebelum sampai ke ikhlas, ikhlas tuh jadikan konsekuensi aja. Karena kalau dijadikan tujuan lo frustasi. Kapan ikhlasnya? Apalagi kita menunggu keikhlasan orang, nggak ada. Ya. Nggak ada. Jangan pernah berharap. Nggak ada. Iya. Iya kan? Iya. Jadi nomor 1 caranya adalah, mau tahu nggak? Oh, mau tahu apalagi Mbak Eka coach. Oke, Mbak Eka. Iya. Jadi nomor 1 Mbak Eka belajar untuk kawan-kawan semua di sini juga ya, kita ucapkan sama-sama supaya ingat ya. Menerima kondisi. Apa? Menerima kondisi. Ada keadaan, jangan resisten dulu. Ada keadaan. Itu nggak usah, cukup. Oh, Itu gue mau. Cukup. Ini bisa dimatiin aja kak mic-nya ini. Biar kalau saya salah nggak kedengeran Pak banget Hendrik, gitu. tim yang di sini nggak pinter-pinter amat ya, Bapak lihat ya. Ya kelihatan ya Pak ya. Gue pulang nggak selamat kayaknya, maaf ya. Jadi nomor 1 tuh tahapnya menerima kondisi. Kalau Anda kalah, timnya kalah, pemilu Anda kalah, ya terima dulu, saya kalah. Ya, karena kalau enggak kalah, siapa bilang gue kalah? Enggak. Ya kan, wasitnya curang. Semua alasan dicari. Ya, kalau ada Anda dibohongin, ya udah, saya dibohongin, udah terima aja. Ya, gue dikadalin ya, gue dikadalin. Terima? Sekali lagi, terima. Terima kondisi. Yang kedua, akui emosi, lebih berat. Apa? Akui emosi. Marah, akui dulu. Karena kalau Anda marah, Anda nggak mengakui Anda marah, Anda belum beranjak. Marah. Ke siapa gue marah? Gue nggak marah. Berani bilang gue marah. Paham ya? Orang yang mengakui kalau dia marah, dia nggak akan marah-marah. Nggak akan sampai ke tahap godok. Godok tuh udah lupa diri, maki-maki itu godok. Orang yang mengakui kalau dia sedih, dia nggak akan depresi. Orang yang mengakui kalau dia lagi happy, dia nggak akan lupa diri. Jadi pertama apa tadi aku lupa? Yang mana nih coach? Menerima. Ada banyak nih coach. Mulai dari tajasus, godok. Bukan. Oh, apa? Menerima kondisi. Oh, menerima kondisi. Chapter yang ini. Menerima Bukunya kondisi. udah berubah bro, chapternya udah berubah. Tolong Banyak dicatat banget ya. coach. Tolong Banyak banget soalnya. Tolong dicatat.
Pinter dia, pinter. Menerima kondisi. Yang kedua, mengakui akui emosi. Iya. Dan yang ketiga, melalukan sepenuh hati dengan sukacita. Diulangi. Melakukan sepenuh hati dengan sukacita. Bukan melakukan. belum melakukan. Melalukan dengan sepenuh hati Dengan sepenuh dan hati sukacita. Dan sukacita. Sukacita itu bukan gembira ya. Sepenuh hati itu wholeheartedly. Bahwa tidak ada satupun terjadi kecuali tanpa izinnya. Musibah, pernah dengar musibah? Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Sebut aja, teriakin. Musibah, kalau dengar kata musibah apa? Sial, apa lagi? Sial. Negatif. Apes. Apa lagi? Nggak enak. Gak enak. Musibah itu kata dasarnya bahasa Arab adalah as-soba. Ya, orang Arab sendiri juga bingung. Kenapa Allah menyebut di Quran itu musibah? Karena kalau kesulitan itu ada bahasanya, namanya bala. Namanya haditha, itu kesulitan. Tapi kayak misalnya gempa gitu haditha. Hadisa. Atau bala. Ya, tapi musibah itu aneh. Dan kenapa yang dipilih musibah? Karena kata dasar musibah adalah asoba. Asoba artinya apa? Musibah disebut 10 kali di dalam Al-Quran. Asoba itu 77 kali. Dari kata dasar soba yang artinya to hit the mark. Spot on, bull's eye. Jadi artinya apa? Apapun yang terjadi di Anda spot on. Nggak boleh kita bilang emang lo lagi sial aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya karena sudah ditentukan untuk ke kita seperti itu. Sudah ditentukan intensitasnya seperti itu, kejadiannya sekarang bukan kemarin, bukan besok, kejadiannya saat ini. Yang akan dilihat oleh Sang Pencipta cuma satu, apa responmu? Apakah responmu akan mengeluh, responmu menyalahkan yang lain, atau responmu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya kurang lebih semua dari Sang Pencipta akan kembali kepada Sang Pencipta. Pahami? Nyambung dengan ikhlas ini berarti coach ya. Kelas selesai. Tapi jadikan ikhlas itu konsekuensi, jangan tujuan. Kalau prosesnya benar, kau akan dianugerahi keikhlasan. Tapi kalau kau mengatakan gue udah ikhlas, yang ada lo frustasi. Ya, pahami dulu kata dasar musibah itu karena apa. Dan di dalamnya ada elemen progres itu nggak akan terjadi kalau nggak ada musibah dan hikmah. Kurang lebih sih. Progres adalah musibah dan hikmah. Oke, semoga jelas untuk Mbak Eka. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin masih ada yang lain sebelum Coach Rene melanjutkan? Coach Rene, kita masih ada sekitar 4 pertanyaan lagi. Ini bisa dilanjutkan? Boleh dong. Oke. Atau mungkin kita tanya balik. Maksudnya masih ada, Pak Panitia. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ustukri. Sudah kelihatan di layar kah? Ya, sudah kelihatan. Terima kasih Mas Andre. Dari Bapak Ustukri, izin bertanya Coach, bagaimana cara menahan diri dari kebiasaan belanja online? Terutama untuk para perempuan, terlebih pada hari diskon untuk istrinya kayaknya Coach. Dia bilang suka khilaf Pak soalnya. Terima kasih. Cocok ini pasti buat istrinya nih Coach. Pak Ustukri. Kebetulan ada istri saya, jadi yang jawab istri saya aja gitu ya. Iya. Enggak, gini. Belanja online itu kan memudahkan. Ya kan? Coach, ya. Tapi kadang-kadang memang PR besarnya membedakan antara yang kita inginkan dengan yang kita butuhkan. Ya. Iya kan? Dan gimana ya caranya? Disiplin. Ya, cara disiplin adalah kalau mau mekanikanya, bahasa simpelnya siapkan account yang istilahnya no guilt spending. Ini jadi perencanaan keuangan, nggak apa-apa ya. No guilt spending, dari semua uang yang Bapak dapatkan, Ibu dapatkan setiap bulan, sebagian persen disepakati untuk masuk ke no guilt spending. Kalau yang diambil itu dari no guilt spending untuk apapun, ya nggak usah dipermasalahkan. Tapi kalau udah kemudian ke yang lain, dan yang paling bermasalah, mohon maaf, namanya itu pay later. Paham ya? Ya, dan sekarang itu celakanya, semua tuh tinggal tekan tombol Go Pay Later, Shopee Pay Later, semuanya pay later. Maaf ya, terutama buat kawan-kawan yang Muslim, Anda tahu ya,
Yang namanya kalau Anda itu meninggal, Anda masih punya hutang yang belum tuntas, Anda tidak boleh disolatkan. Ya, termasuk hutang yang paling kecil sekalipun. Jadi buat kawan-kawan muslim terutama dalam berhutang itu itu perikatan besar. Hati-hati membiarkan diri Anda untuk masuk ke dalam hutang. Kalau Anda hutang, peruntukannya harus jelas. Kalau cuman beli yang gitu-gitu aja ngapain utang. Dan kalau Anda belum mampu ya udah nabung aja. Tabung sampai kemudian Anda mampu. Saya masih ada tabungan untuk beli mobil yang sampai sekarang nggak kekejar gitu kan. Masih progres. Masih. Makanya diundang lagi ya Pak Hendrix, terima kasih. Oke, Coach. Kita mungkin beranjak ke next question, Coach. Boleh. Dari Pak Ali Mahfud. Sorry tadi Pak Ustukri, semoga mengena ke hati istrinya. Oh, sorry maaf ada. Oh iya ya, ada pertanyaan kedua dari Pak Ustukri. Bagaimana mengubah mindset agar berpikir secara kritis tentang upaya yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari ketergantungan terhadap orang lain? Aku kurang paham pertanyaannya, lebih senang menjawab, lebih senang untuk tahu kenapa dia menanyakan pertanyaan ini. Ya. Kalau yang pertama tadi kan sudah jelas Coach ya, kan istrinya. Iya. Yang kedua ini ya oke. Ya, maksudnya gini, berpikir kritis, mindset itu satu pembahasan panjang sendiri. Yang pasti mindset kita itu tidak serta-merta berubah. Mindset itu hanya bisa berubah kalau ya ada kejadian yang signifikan. Ya, karena manusia itu pada dasarnya kopeh, apa ya bahasa Belanda ya? Apa itu Coach? Keras kepala. Oh oke. Ya. Keras Jadi kepala. sebaik-baiknya orang adalah yang mau mendengar, tapi problemnya kan di situ. Jadi anjurannya adalah lembutkan hatimu dulu untuk bisa menerima nasihat. Ya, cara melembutkan hati gimana? Meyakini bahwa mungkin dia benar, kau salah, dan itu susah, susah, butuh latihan. Ya, satu hal yang paling mudah saya sampaikan, pahami dulu kenapa saya perlu mengubah mindset saya, dan itu udah panggilan yang baik, itu udah jadi awal yang baik. Ya. Awareness Coach ya. Iya, kelilingi dirimu bukan hanya dengan orang-orang yang lebih cupu dari dirimu, tapi dari orang-orang yang lebih hebat. PR-nya adalah miliki guru, miliki pendamping yang baik. Pendamping bukan cuma istri, teman-teman. Kalau sekeliling lo isinya adalah ngomongin keburukan aja, lo juga kayak begitu sebenarnya. Ya, apalagi lo nggak punya pembimbing, nggak punya guru. Lo nggak punya guru, kenapa? Gue nggak butuh guru, guru gue YouTube. Nah, tuh celaka tuh. Yang ada lo bingung sendiri. Cari guru ya. Untuk apapun dalam hidup ini kita butuh guru. Ya. Oke, thank you Coach. Panitia sorry masih bisa kita menjawab pertanyaan berikutnya. Ini masih ada pertanyaan kelima dari Mas Yoga Swara. Ya, bisa. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, ini terakhir berarti ya dari Mas Yoga Swara Coach. Coach, bagaimana tipsnya menghadapi istri yang PMS? Biasanya apa-apa yang dilakukan suami selalu salah. Ini temanya Ramadan apa ya barusan ya? Unlocking the spirit of Ramadan. Oke, tapi gak apa-apa Coach. Wah ini pasti Coach juga bisa nih, saya yakin Coach bisa nih. Gimana Coach, tips menghadapi istri yang PMS? Biasanya apa-apa yang dilakukan suami selalu salah. Kata Coach Rene, ya gue juga sama. Mau Coach? Sama kok. Iya. Bu Intan. Gini ya, laki-laki dengan segala kekhususannya, perempuan dengan segala kekhususannya. Kembali kepada panduan kita. Saya Muslim, panduan saya sebagai suami, sebagai laki-laki, itu udah jelas banget di Quran. Nah, tinggal sebut aja, Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya. Artinya setiap laki-laki itu perannya adalah sebagai qawwam. Itu kata yang berat sekali. Karena salah satu, kalau perempuan kan namanya ada rahim ya. Rahim itu menjadi salah satu nama sang pencipta. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Qawwam kata dasarnya koyum. Al-Qoyum itu juga nama sang pencipta. Qawwam, koyum itu artinya tonggak yang berdirinya tidak tergantung akan yang lain. Paham nggak? Okay. Tonggak yang tegaknya tidak tergantung akan yang lain. Jadi kalau hatimu, responmu kepada istrimu itu tergantung PMS-nya istrimu, kau masih belum menjalankan peranmu sebagai suami.
Belum kowam tadi itu ya. Bukan hanya kepada istri, kepada saudara perempuanmu, kepada anak perempuanmu, kepada adik kakak perempuanmu, kepada ibumu, kau jadi koam. Artinya apa? Emosi mereka boleh terusik, tapi sama sekali tidak boleh mengganggu emosimu. Susah. Tuh kan masuk Jadi ke nomor suara. 1, pegang aja bahwa emang lo salah. Kalau lo masih punya ekspektasi lo yang benar, nggak akan kemana-mana. Dan istrimu tuh bukan mencari kebenaran. Istrimu itu mencari perlindungan, mencari kedamaian darimu. Kalau yang salah itu istrimu, yang minta maaf lo. Lo kok Oke, gitu? Lah, sang pencipta udah ngomong. Lo nggak percaya, lo mau berargumen sama sang pencipta. Kalau lo mau keluarga lo waras, keluarga lo damai, jadi koam buat istri, ibu, anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan. Terjemahan bahasa Jawanya, sing waras ngalah. Oke. Ngerti ngalah ya? Ngalah itu bukan kalah. Paham ya? Kenapa? Kau membiarkan. Kenapa? Karena kau tahu she cannot help it. Perempuan itu ya memang diberikan keistimewaannya seperti itu. Makanya ngurusin anak itu lebih istimewa perempuan. Laki-laki nggak berguna ngurus anak. Betul ya? Ya. Jadi ambil peran sebagai apa? Ingat satu kata aja. Apa? Kowam. Koam. Ya. Istrimu marah. Ya lo nggak boleh marah. Istrimu bilang kau salah. Ya emang lo salah. Tapi menurut saya, udah itu udah ngaco. Paham? Paham coach. Ya, paling mudah, mau masih nggak jelas lagi, telen aja. Ya, kan yang milih nikahin dia elu. Iya juga kalau itu coach. Benar kan? Iya. Benar. Lo pikir itu selesai dengan ada lagi nanti yang lain gitu? Nambah. Kok lucu? Iya kan, kenapa nikah lagi atau kenapa kok selesai? Ya karena saya nggak kuat. Ya udah, dalam keadaan apapun dengan siapapun lo akan nggak kuat. Ya, ya, jadi laki. Langsung ke kamera jadi laki. Jangan laki, laki. Oke. Not to myself coach. Yes. Dari tadi, waduh iya, waduh gitu. Oke coach, thank you coach. Tadi last question ya dari teman-teman panitia. Oh, Ini aneh Coach Rene dan Mas Zaldi, ini izin menambahkan satu pertanyaan terakhir. Karena Oh, ini oke. pertanyaan sangat menarik ya, berhubungan dengan materi yang disampaikan dengan Coach Rene. Oh yang tadi nggak berhubungan berarti maksudnya atau gimana? Sudah berpartisipasi loh coach ya, nggak apa-apa. Mas Niko silakan. Oke. Sudah terlihat di layar belum ya? Sudah, Pertanyaan dari Mas Angga. Mas Angga, ya. Assalamualaikum coach. Apakah overthinking selalu dipandang negatif? Ada salah satu moto, sebelum berucap atau berkata, sebaiknya di-sharing. di-share. Mohon maaf, ini in English atau Indonesian ya? Saring ya? Oke. Saring. Ada hanya soalnya sharing, di-sharing. Sebelum berucap atau berkata, saya jadi nggak Iya, saya jadi nggak sempat untuk mensaring barusan coach, karena langsung baca. Sebelum berucap atau berkata, sebaiknya disaring atau filter. Itu pasti dilakukan di dalam hati maupun pikiran alam sadar kita. Itu satu moto coach. Moto lain, mulutmu harimaumu, menjadikan efek domino dari kata-kata yang akan kita keluarkan. Ini baik atau berimpact besar. Ya, sepakat. Mohon maaf karena tadi dipotong. Semua kesalahan itu pada Zaldi, bukan pada Rene. Oke. Ya, jadi tadi saya belum menyelesaikan, dia udah distract saya. Oke, sorry, Salah coach. dia. Waduh, Ya, oke. jadi- Nggak dapat buku saya. Kurang ajar ya. Zaldi, jadi maksudnya gini, Angga, makasih udah diingatkan. Iya. The problem is not with overthinking. The Oke. problem with overthinking on the wrong thing. Ya, overthinking on the wrong thing. Overthinking about safety is good. Overthinking about afterlife, habis ini kalau gue mati gimana? It's good. Tapi overthinking about gue kira-kira gimana caranya ya bisa dapetin yang dia punya, that's not good. Ya, sekali lagi objek overthinking itu, dan problemnya, cilakanya kita bukan problem overthinking sebenarnya, tapi overstimulating. Waduh, oke. Ini materi berlagi berarti, overstimulating. Bener nggak? Kayak kan makanya pinter banget kan notifikasi itu ya, Tutut, gitu kan? Mau lihat ada apa nih? Ya kan? Baru posting yang kita tunggu apa? Like. Oh iya, iya. Habis like, komen. Komennya. Habis komen, subscribe. Bener nggak?
kita jadi addicted kepada kebutuhan untuk diakui, disukai, dilihat oleh orang. Pada saat nggak dilihat, gue jadi lebih gila lagi deh supaya gue dilihat. Coba lihat, perhatikan. Kalau dulu yang bicara, yang didengar melalui satu proses. Zaman Pak Hendriks Mudaan dulu, ada namanya koran. Koran itu kalau masuk berita di situ itu melalui satu proses tertentu. Ya, nggak serampangan langsung ceplok. Memang sih efeknya, makanya sumber berita susah zaman itu ya Pak ya. Kadang-kadang malah dibredel gitu, karena Pak Harto nggak seneng gitu kan. Ya kan? Tapi efeknya apa? Semuanya dilakukan dengan proses. Sekarang orang belum teteh ngomongnya, orang belum intelektualnya belum terbentuk, udah didengar jutaan orang. Udah menjadi contoh. So, ini adalah era, kalau Imam Hasan Basri itu bilang, this is the era of Tartarum. Apa? Tartarum itu adalah satu masa yang mendekati akhir zaman, tanda-tandanya di mana orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kepentingan, tidak menambah situasi jadi lebih baik, tidak menyelesaikan situasi, berkomentar. Semuanya berkomentar. Dalam kondisi ini yang baik adalah mereka yang memilih untuk you say when it is your time. When you are being asked. Kalau sekarang Anda berseloroh, menurut saya malah buruk. Ya, karena akan semakin menunjukkan kebodohan kita dan kebodohan sebagai society. Ya. Dan disiplinkan diri kita, kalau memilih punya media sosial, fine. Tapi nggak harus dong scroll down sampai 5 jam. Iya, itu Betul kan? Betul. Iya kan? Betul. Yang namanya Reels, TikTok kan kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Iya. Apa sih isinya? Itu ngasih makan hati. Jangan-jangan yang dikasih makan syahwatnya aja. Ya. Self note. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-kesalahan. Terima kasih Coach. Berarti ini last question teman-teman? Yes, sudah. Oke. So, saya kembalikan ke MC atau masih lanjut lagi nih? Karena masih banyak materi, saya lihat tadi di slide, wah ada Masih ada 89 lagi sih. Oh, 89. Nggak apa-apa Silakan buat dilanjut. kali berikutnya. 1445 Hijriah nanti ya, berarti Coach. Silakan dilanjutkan dari Coach Rene kembali. Oh, oke. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kawan-kawan, makasih banyak ya. Saya isi duduk ya Coach. Boleh. Problem terbesar kita itu namanya ego. Ego itu bukan di orang lain, bukan ego orang. Ego saya. Coba sebut. Ego saya. Dan ego itu manifestasinya ada 3 yang paling mudah untuk dilihat. Yang pertama, ego saat saya merasa paling benar. Benar itu bagus, tapi merasa paling benar itu nggak bagus. Ya, gue paling benar. Kenapa? Karena gue profesor, lo baru S1. Ya, karena saya lebih tua. Karena saya udah lebih banyak melihat dunia. Itu udah ego paling benar, nomor 1. Nomor 2, ego saat merasa paling sengsara. Ini yang nggak datang di sini, Rama-Rama Momogi yang online, ya itu ego merasa paling sengsara. Ya apalah artinya kami bukan siapa-siapa, kami nggak punya kekuasaan. Ya emang mau begini, emang kita udah ancur aja deh gitu. Paham ya? Itu ego paling sengsara. Itu juga buruk. Anda merasa sebagai korban. Anda perhatikan ya, kisah-kisah yang ada di Al-Quran, kisah-kisah para nabi, itu isinya susah mulu semua. Nggak ada nabi itu yang happy-happy doang tuh nggak ada. Ya, cuman bedanya Nabi Yusuf yang sedemikian rupa diperlakukan sama kakaknya, ya kan? Dilempar ke sumur, kayaknya ditolong, dijual. Udah dijual kayaknya mau dianggap anak, dideketin, digoda-goda, akhirnya dipenjara. Betul kan? Hidup dia susah kan? Tapi apa coba yang menarik? Dia tidak pernah merasa dirinya sebagai korban. Dia korban, kita dalam kacamata kita ngelihat secara clear, he is a victim. Tapi dia tidak pernah ngelihat diri dia sebagai korban. Jadi setiap kali kita udah dalam posisi tersudut, yang berbahaya adalah ego yang mengatakan, emang lo korban, emang tuh orang ngaco. Gak apa-apa, diamin aja, mati aja. Paham ya? Jadi mengantar kita pada keputusasaan. Dan ketiga, ego itu adalah merasa paling berguna. Nggak jalan nih acara ini kalau nggak ada gue. Gue. Ya, dengan segala bentuknya.
Ya, so nomor satu yang kita harus benahi adalah ini problem besar ya. Siapa yang paling memahami diri ini? Kalau semua motivator jawabannya rata-rata saya, gitu betul ya. Siapa yang paling ngerti saya? Dan itu problem. Tadi kita udah pahami ya bahwa banyak hal yang kita nggak tahu dan selalu lebih banyak hal yang kita nggak tahu, termasuk tentang diri ini. Coba sebelum kita beranggapan kita yang paling memahami diri ini, kenapa kita nggak minta diberikan pemahaman yang lebih baik? Makanya kalau yang namanya ilmu, apabila kita terus belajar itu terus meningkat. Tapi yang namanya bimbingan, bahasa Arabnya itu hudan. Apa? Hudan. Hudan. Makanya Quran disebutnya sebagai hudan linnas. Ya kan? Petunjuk. Petunjuk tuh nggak kurang pas ya Pak Ustadz ya. Lebih istimewa kata hudan itu kalau mau digambarkan bahasa Arabnya kurang lebih kalau Anda lagi di laut kan nggak kelihatan ya. Ada gue di mana nih? Terus tiba-tiba ada karang satu yang gede. Langsung kelihatan. Atau ada mercusuar. Now I know where I am. That's hudan. Atau kalau di tengah padang pasir, kita nggak tahu mau jalan kemana. Ada bintang yang paling terang, yang tempatnya memang menunjukkan arah. Itu hudan. Kita boleh minta banyak hal, tapi satu yang kita minta selalu diberikan oleh Sang Pencipta. Kita minta sukses, kita minta mobil, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak, atau makan enggak direspon. Tapi ada satu hal yang Sang Pencipta janji akan selalu respon. Apabila kau minta petunjuk kepadaku, akan kuberikan. Minta aja. Minta petunjuk, what to do. Dan yang namanya guidance, hudan itu naik turun. Dan sepenuhnya milik Sang Pencipta. Makanya profesor butuh hudan. Hafiz Quran butuh hudan. CEO butuh hudan, remah-remah momogi butuh hudan. Semuanya butuh hudan. Biasakan kita meminta hudan dan persyaratannya adalah ya nomor satu kita percaya, ya berharap dan meminta. Berbeda dengan manusia, Sang Pencipta itu senang diminta. Kalau orang tuh diminta sekali kasih, 2 kali kasih, 3 kali kasih, 4 kali. Sang Pencipta semakin kita minta semakin senang. Para sahabat dulu bahkan sendalnya rusak mintanya sama Allah. Ya. Jadi jangan pernah kita lupa minta. Dalam setiap doa kita minta. Dan yang terbaik yang dimintakan adalah hudan. Ya, Guidance, petunjuk. Dan esensi dari obrolan kita hari ini sebenarnya itu kawan-kawan pahami ya bahwa purpose itu adalah menemukan kebermaknaan dari dalam keseharian kita. Ya. Tugas kita adalah bersiap, bukan berambisi. Ya, jadi kalau diminta untuk melakukan satu tugas, siap. Tapi nggak perlu kita berambisi, harusnya gue ntar kena penyakit harusitis. Itu obatnya obatnya sampai sekarang belum ada. Ya. Dan orang-orang yang bersiap itu tandanya adalah dia yang senantiasa bersyukur atas kondisi apapun yang ditimpakan kepadanya. Ingat syukur artinya apa? Menerima sedikit, memberi banyak. Diberi sedikit, memberi banyak. Sekali lagi. Diberi sedikit, memberi banyak. Dan hanya bisa terjadi apabila kolbu kita itu dikasih makan. Orang bersyukur itu syaratnya adalah kolbunya sehat. Dan kolbu yang sehat itu obatnya ada 2. Menyadari bahwa kematian semakin dekat. 1 hari bertambah, 1 hari berkurang dari usia kita. Nobody knows. Ya kan? Pagi yang masukin kunci ke mobil kita, sore kita udah gak punya kapasitas itu. Fana itu juga bahasa Arab. Artinya bukan saja hilang, tapi dilupakan. 100 tahun lalu yang duduk, yang berdiri di tempat ini, nobody knows. 100 tahun dari sekarang, bagaimana Anda akan diingat? Anak Anda pasti ingat Anda, cucu Anda nanti akan samar-samar, cicit Anda cuma mendengar cerita, di bawahnya nggak pernah tahu bahwa Anda ada. Tapi ada satu zat yang selalu tahu dan selalu peduli akan Anda. Dalam keadaan seperti apapun itu, saat kita udah hanya jadi debu-debu, kita diingat. Saat kita belum ada, kita diingat. Yang mengingat itu namanya Allah. Ya. Makanya dalam kondisi seperti ini, jangan bersedih, justru bergembira. Bergembira karena kita udah diciptakan. Kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan dunia ini. Pas banget ya ada musiknya. Ya.
kita diberi kesempatan untuk ada di menjalani kehidupan ini dan insya Allah orang-orang terbaik adalah yang bermanfaat untuk satu sama lain. Doa kita agar organisasi ini menjadi organisasi yang langgeng, Amin. semakin kuat, yang isinya orang-orang yang saling sadar, waras, peduli satu sama lain, dan saling meminta petunjuk untuk kepada satu sama lain kepada Allah. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Niko. Oke, terima kasih banyak kepada Coach Rene juga Mas Zaldi yang sudah membawakan tadi sesi-sesi yang sangat menarik untuk teman-teman yang hadir di sini maupun teman-teman yang hadir di online. Mana Mas Zaldi? Mas Zaldi dipersilakan duduk kembali dan Coach Rene tetap mohon stay di sini dulu karena kita memberikan sedikit bingkisan dulu. Nah, untuk pemberian bingkisannya kami mengundang Bapak Hendrix Mamana untuk maju memberikan kepada Coach Rene sekalian mengabadikan momen langka ini. Asik. Ya. Oke, nah selanjutnya Pak Hendrix mohon tetap stay dulu karena kami mengundang untuk seluruh jajaran direksi untuk maju ke depan dan foto bersama Coach Rene. Jadi kepada Mas Widi, Bu Lita, Mas Mike juga, Mas Sigit, Pak Teguh juga, sorry. Muat. Oke, pertama foto formal dulu ya, foto formal ya. Ya, oke. Sip, terima kasih kepada Oke, terima kasih Coach Rene sudah dipersilakan kembali duduk. Nah, bersama dengan itu kita sudah sampai di penghujung acara Halal Bihalal kita hari ini. Semoga teman-teman yang mengikuti baik secara online maupun offline bisa mendapatkan manfaat yang banyak juga setelah sesi ini selesai. Nah, oleh karena itu saya Niko selaku MC untuk hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dari pagi sampai siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman yang offline silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya, dan kepada teman-teman yang offline di sini silahkan untuk bersilaturahmi bersama. Terima kasih. Oke, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang telah hadir, sebelum keluar silahkan mengambil konsumsi di depan pintu ya. Terima kasih.